Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Mengapa Kesenangan Dunia Tidak Bertahan Lama. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jadi sekali lagi ini adik-adik beruntung benar ini santri yang ditakdirkan oleh Allah bisa mesantren. Berapa banyak remaja yang tidak kenal ilmu agama, sudah tidak kenal ke Allah. Minimal kalau orang tidak paham agama itu 3 ya, minimal. 1, dia tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada penciptanya, udah repot. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, pasti hidupnya tidak tenang, pasti. Kenapa? Karena tenang itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Bagaimana akan ingat Allah kalau tidak kenal kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak kita yakini? Benar? Jadi kalau tidak belajar agama, beleng aja. Tenangnya itu tenang semu, bahagianya itu bahagia fata morgana. Sepertinya bekal senang, padahal tidak juga. Sebentar lah. Dan dangkal. Yuk asik, saya punya HP baru. Hah? Ternyata kuotanya kurang, ngejengkel. Aduh asik, sepatunya keren. Sayang, warnanya nggak cocok. Sebentar aja. Punya sepeda baru, motor baru juga sebentar senang. Udah gitu, lihat yang lebih bagus, hilang senang yang ini. Jadi benar-benar dangkal. Kesenangannya tuh dangkal. Udah itu susah lagi mikirin yang belum ada. Nah, orang tidak belajar agama, dia tidak kenal Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, tidak kenal tenang. Tidak bisa. Apalagi kalau orang tidak belajar agama, dia tidak akan tahu bagaimana amal yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Nah, bahagia itu ada pada perintah-perintah Allah, tapi dia tidak belajar, dia tidak tahu. Seperti nikmatnya tahajud. Tahajud itu membuat tenang, bahagia kalau orang melakukannya dengan benar. Tapi karena dia tidak tahu ilmu tahajud, beleng saja. Dan kalau orang tidak belajar, dia tidak tahu yang halal, yang haram, baik, buruk, selain ngarang, dan ini akan membuat dia tidak bisa menyikapi dengan benar ujian hidup ini. Contoh, kalau ada orang yang berkata jelek, bagaimana jawaban yang benar? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila ada orang yang jahil, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ketika ada orang yang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, siapa saja ini, bisa teman, bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa atasan, bicaranya tuh jelek, tidak enak, apa yang harus kita lakukan? Salaman. Bukan salaman begini, berkatalah yang mengandung keselamatan. Nah, kita sering tidak tahu. Bagaimana kalau ada orang yang bikin gak enak perasaan kita? Biasanya orang marah, dendam, sakit hati. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, ingat Ali Imran 134 itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah tahu ilmunya, ketika ada soal yang menjengkelkan, tahan amarah, kemudian maafkan dan berbuat baik. Tuh ya, kalau udah ada ilmunya mah lebih ringan hidup ini. Oleh karena itulah belajar agama membuat kita paham apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ini yang kedua nih. Dan yang ketiga, kita paham konsekuensi dari pilihan kita. Kalau orang belajar agama, oh ya, kalau saya melakukan kebaikan,
maka saya akan ditenangkan, dibahagiakan, saya dapat pahala, saya akan dituntun oleh Allah, saya akan dimudahkan urusan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau saya patuh ke Allah, bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan hidup saya. Oh, ternyata jalan keluar bukan dari pintar, jalan keluar bukan dari jago, jalan keluar bukan dari hebat, jalan keluar terbaik itu dari takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Oh ya, ternyata dalam hidup ini tidak harus selalu terbayangkan, tidak harus selalu terpikir oleh kita sesuatu yang tidak mungkin. Aduh, saya tidak mungkin nih. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takwa akan ada jalan keluar yang tidak diduga-duga. Enak kan begini? Kan? Aduh, saya emang gak akan kebeli rumah kalau Allah mau ngebeliin. Dari mana saya bisa umroh haji? Sekarang mahal 30 juta, 40 juta. Kalau Allah ngundang, pasti berangkat itu. Siapa yang mau sama saya? Wajah saya masih segininya, saya mau orang kecil, kaki juga nomor 35. Emang jodoh tergantung ukuran sepatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enaknya orang-orang yang yakin ke Allah, tidak ada putus asa dalam hidup ini. Orang yang yakin kepada Allah, ketika ditimpa sesuatu, dia ridho. Faman radiya falahu ridho. Menghadapi yang akan datang, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah. Jadi, rekan-rekan sekalian, kalau tahu agama, kita tahu konsekuensinya. Kalau maksiat, apa yang terjadi? Hati akan dibuat galau, kita akan terpenjara takut ketahuan orang, setiap perkataan buruk akan menimpa kepada kita, setiap maksiat akan jadi bencana bagi kita. Apa buktinya? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa dirimu adalah buah dari perbuatan tanganmu sendiri. Oh, di dunia itu. Nanti dikubur, wah bencana. Mati suul khotimah, dikubur tersiksa lama, di akhirat masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu konsekuensinya. Kalau kita tahu ilmunya, ini saya ngomong jelek, pasti kena nih nanti ke saya nih. Ini saya melakukan maksiat, pasti kena nih ke saya nih, besok lusa. Memang begitu. Tidak ada satupun maksiat, kecuali Allah menyaksikan, malaikat mencatat, dan akan kembali kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tidak meleset. Silakan Ustaz. Quran Surah At-Taubah, surat ke-9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang bermukmin bertawakal. Ya, terima kasih. Ternyata dari tadi Zoom tidak ada suaranya ini, Pip. Dikontrol tidak? Sudah ada suaranya sekarang? Pentingnya mengontrol, ya. Oh ya, ini yang salah juga dari tadi nih. Ternyata sudah ada pemberitahuan tidak ada suara. Bagaimana sekarang, sudah terdengar tidak Zoom? Mim? Sudah. Begitulah. Ini saya pakai suara saya juga di sini nih, tapi jadi dua suaranya ya. Sebentar ya. Sudah ada ya, karena saya hidupkan yang ini. Ada Apip di sana? Ada, sudah nyambung. Ya, harus minta maaf. Sebentar ya.
Ini suaranya pakai suara komputer saya. Nah, udah bunyi sekarang kah? Sebab kalau ada dua suaranya jadi menarik, ada ekonya. Tidak ada. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian. Jadi sesibuk apapun diri kita harus fokus kepada yang membuat kita bahagia. Apa yang bisa membuat kita bahagia? 1, iman. 2, amal soleh. Fokuslah ini. Bagaimana meningkatkan iman dan bagaimana setiap kegiatan kita diniatkan jadi amal soleh. Baru bisa bahagia. Kalau tidak, ya sudah, ngarang saja hidup ini.